Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abiyani dan juga Ida selaku pengasuh pesantren Superkamari Wanita dan juga Gus Awal, Gus Amin, yang Riani, Zara, juga Kamila, dan juga pada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga pada jajaran para pengurus. Oke. Dan juga pada kedua orang tua saya yang sekarang berada di rumah, semoga diberikan sarana oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini saya Tarisa Nur Anda akan menjelaskan tentang demokrasi. Nah, demokrasi menurut Cronenberg, dia itu berasal dari bahasa Yunani. Demos yang artinya rakyat dan juga pratein yang artinya memerintah. Jadi demokrasi merupakan cara memerintah dari rakyat. Lalu menurut Abraham Lincoln, jadi demokrasi itu adalah pemerintahan yang dari, oleh, dan juga untuk rakyat. Nah, lalu berhubung negara kesatuan Indonesia yang berbentuk republik itu menjalankan pemerintahan berbentuk demokrasi. Nah, jadi membudayakan demokrasi itu lebih susah daripada mengganti sistem pemerintahan menjadi demokrasi. Maka dibutuhkan melalui tahap demokratisasi, yaitu membangun sistem pemerintahan dan budaya demokrasi. Nah, demokratisasi itu apa sih? Itu merupakan proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dan juga kehidupan bernegara. Lalu macam-macam demokrasi. Nah, yang pertama ini macam-macam demokrasi dilihat dari titik beratnya. Yang pertama ada demokrasi formal. Nah, yaitu adalah demokrasi yang dia itu menjunjung tinggi bidang politik, tapi dia itu tanpa mengupayakan menghilangkan kesenjangan sosial. Jadi dia itu lebih mengutamakan politik. Lalu yang kedua itu ada demokrasi material. Jadi demokrasi yang dia itu menghilangkan kesenjangan sosial, tapi dia itu kurang perhatian terhadap bidang politik. Jadi malah bisa aja bidang politik itu dihilangkan. Lalu yang terakhir itu ada gabungan, yaitu gabungan dari demokrasi formal atau liberal dan juga demokrasi material. Nah, jadi di sini tuh diakui derajat di persamaan derajat itu diakui, tetapi kesejahteraan itu dibatasi. Lalu peran masyarakat dalam demokrasi, yang pertama itu ada advokasi, yaitu masyarakat itu ikut menyampaikan aspirasi kepada elemen-elemen yang dapat membuat keputusan langsung, contohnya itu kepada elemen-elemen. Nah, contohnya itu ada DPR. Lalu ada empowerment, yaitu masyarakat itu ikut bergerak memperdayakan masyarakat. Lalu ada social control, yaitu kita tuh bersama-sama menjadi pengawas dan juga kontrol jalannya demokrasi. Lalu yang terakhir ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama itu ada pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, pemilu yang demokratis. Lalu pemerintah lokal, pembuatan undang-undang, sistem peradilan yang independen, peran media yang bebas, hak kelompok kepentingan, peran kelompok kepentingan, lalu ada hak masyarakat untuk mengetahui, lalu kekuasaan lembaga kepresidenan, lalu ada perlindungan hak minoritas, yang terakhir kontrol sipil atas militer. Oke, sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.